ini ya, kita akan melakukan praktek analisis statistika deskriptif. Nah, biasanya data yang kita peroleh melalui Google Form itu seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa download data. Kalau teman-teman melakukan survei, di-download menjadi file Excel seperti ini. Nah, sebelum kita mulai melakukan analisis, tentu saja kita perlu merapikan dulu ya datanya. Nah, misalnya dengan cara apa? Jadi misalnya di sini kita butuh data nominal, ordinal, interval, rasio itu harus kita sudah punya gambaran terlebih dahulu dan harus kita sesuaikan. Nah, jadi misalnya di sini kan ada usia pernikahan. Nah, di sini semuanya saya buat lebih dari 1 tahun karena ini datanya di screening sih ya. Jadi ini bisa kita abaikan. Nah, misalnya yang bermacam-macam seperti ini kayak agama begitu ya. Ada Islam, ada Kristen, Buddha dan lain-lain. Nah, kalau di SPSS ini nanti akan dikodekan begitu ya. Kalau di Jamovi nanti nggak masalah begitu. Kemudian untuk skor misalnya ini ada pertanyaan-pertanyaan ini, apakah pertanyaan ini nanti perlu diubah dulu menjadi skor atau tidak kayak gitu ya. Nah, itu nanti ya akan kalian pelajari di akhir. Nah, biasanya kemudian teman-teman dapat data mentah per item seperti ini, kemudian di sini saya jumlahkan menjadi 2 variabel ya, variabel intensi dan religiusitas. Nah, di sini kita harus memastikan bahwa di row paling atas ini adalah semacam header ya, judul-judulnya, judul-judul atau nama-nama variabel di sini supaya nanti akan terinput secara otomatis di Jamovi. Kita bisa lakukan save as menjadi file CSV. Kita simpan. Nah, kemudian kita bisa buka Jamovi di sini, kita lakukan import data. You can do it any other way ya, bisa import, bisa open. Kemarin open juga bisa. Langsung file Excel kayak gitu juga bisa, tapi saya pribadi lebih suka membiasakan pakai CSV karena dia yang sangat versatile ya, bisa digunakan dimanapun. Nah, ini saya lakukan import. Tentu saja kita perlu hapus yang tidak perlu. Bisa kita hapus, kita delete variabelnya. Nah, kemudian kita cek di variabel, kita pastikan ya. Untuk nama itu kan ID sudah benar. Usia, tingkat pendidikan. Nah, ini kita anggap sebagai nominal karena untuk mengelompokkan, tingkat pendapatan juga untuk mengelompokkan. Etnis juga, agama juga. Nah, kemudian yang perlu kita ubah di sini adalah untuk intensi dan religiusitas ya. Karena dia hasil pengukuran, maka dia adalah kita ubah di sini menjadi continuous ya. Oke, selesai. Nah, kemudian untuk melakukan analisis deskriptif, kita pakai menu analisis ya. Di sini secara default itu sudah ada menunya pakai exploration deskriptif begitu. Nah, misalnya kita ingin menghitung variabel religiusitas ya. Kita lihat, kita masukkan di sini. Variabel religiusitas, mau apa yang ingin kita hitung misalnya. Misalnya kita ingin tahu min-nya berapa. Di sini tinggal dicentang-centang. Mediannya berapa? Oh, ternyata di sini min untuk religiusitas itu 126. Kemudian mediannya adalah 132. Nah, biasanya yang dilaporkan ini adalah min ya. Kemudian untuk variabilitasnya, nah kita bisa laporkan standard deviation kalau kita ingin melaporkan min, atau kalau datanya nanti tidak normal, normal itu apa akan dijelaskan di selanjutnya begitu. Kita bisa laporkan juga interquartile range ya. Oh, ternyata sudah otomatis ya. Jadi interquartile range-nya di sini adalah 25,5. Kalau kita ngitung range aja, kita lihat pasti besar sekali range-nya 81. Maka dari itu range itu nggak begitu menggambarkan ya variabilitas ya. Nah,
Atau kalau mau ngitung persentil kita bisa di sini ada langsung otomatis ya. Nah, di sini kita bisa lihat skor di persentil ke-25 ini 120, ke-50 persentil itu 132 kayak gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, nilai minimumnya itu kan 69, maksimumnya 150. Berarti nilai minimum untuk religiusitas itu 69, maksimum 150. Tapi kita lihat persentil ke-25 itu ada di 120. Jadi kalau kita bayangkan skornya itu pasti dia padatnya di skor yang tinggi. Ya. Bahkan kalau dilihat dari rata-ratanya juga rata-rata ada di skor 126 gitu ya. Begitu. Nah, untuk distribution, skewness, kurtosis, atau normality ini nanti akan kita pelajari di bab distribusi ya. Tapi skewness ini dia menggambarkan seberapa skewed gitu ya, ke kanan atau ke kiri atau seimbang kayak gitu. Nah, kemudian untuk kurtosis itu seberapa lancip distribusi data kita. Nah, sebenarnya cuma simpel seperti ini ya, hasil analisis deskriptif. Dan yang krusial itu kan sebenarnya bagaimana teman-teman melaporkan ini ya, agar data-data ini jadi menarik ya. Jadi dari sini bagaimana kalian bisa menginterpretasikan hasil analisis deskriptif ini, kemudian menceritakannya pada pembaca, bagaimana kemudian data ini bisa menceritakan sesuatu. Jadi misalnya ini kita mengukur tentang religiusitas. Oh ternyata ada 2 data yang missing. Missing itu bisa jadi biasanya karena ada item yang kosong. Nah, kalau ada item yang kosong kayak gitu, otomatis harus dihapus sih ya, mau nggak mau harus dihapus begitu. Nah ini bisa teman-teman cari kemudian bisa dihapus. Nah kayak gini. Jadi biasanya di sini kita menceritakan berarti bahwa rata-rata religiusitas pada subjek kita adalah 126 dengan standar deviasi 21,6 gitu ya. Penyimpangannya. Kemudian kita bisa juga ceritakan nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa gitu, sesuai tujuan. Nah, dan agar lebih menarik biasanya kita bisa kemudian menggambarkan misalnya tadi religiusitas ini tinggal dimasukkan seperti ini. Terus mau dilihat berdasarkan apa? Misalnya mau dilihat berdasarkan agama misalnya. Kita bisa lakukan split by kayak gini. Jadi misalnya kayak kalau di religiusitas, kalau di Buddha itu kayak apa? Ya, Buddha untuk misalnya kita bandingkan Buddha, Hindu, Islam, Konghucu, Kristen, penghayat kepercayaan, kita lihat bahwa di sini religiusitas tertinggi itu ada di Buddha. Kemudian diikuti Islam, Kristen dan lain-lain kayak gitu. Atau misalnya kita ingin melihat religiusitas ditinjau dari tingkat pendidikan misalnya. Nah, ini juga bisa menggambarkan menarik lagi. Jadi misalnya jadi ini bisa dilihat misalnya berdasar agama dan tingkat pendidikan. Atau kalau tingkat pendidikan aja ini agamanya kita keluarkan dulu begitu ya. Kalau berdasar tingkat pendidikan, nah dia langsung berubah kan. Untuk religiusitasnya paling tinggi itu adalah yang level S1 gitu. Kemudian SMA, SMP yang paling rendah itu SD. Misalnya seperti itu. Nah, kayak gini. Jadi ini masih belum bisa mengatakan banyak hal sih. Jadi hanya menggambarkan kecenderungan umum data seperti apa. Nah, minggu depan kita akan mengubah data-data ini menjadi format yang lebih menarik, yaitu diagram dan plot. Sehingga kita juga bisa mendapatkan gambaran secara visual yang lebih utuh mengenai data. Begitu. Nah, begitu cara menganalisis statistika deskriptif melalui Jamovi. Jadi ini biasanya langkah analisis pertama yang kita lakukan ya ketika kita melaporkan hasil penelitian. Dan ini adalah skill yang memang paling mendasar dalam statistika. Begitu. Terima kasih.